Selamat pagi Indonesia, Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para YouTuber, subscriber yang berbahagia. Pagi ini saya berada di sebuah makam yang sangat luas, yang makamnya sebesar 13 hektar, yaitu makam Tembok Gede yang ada di kota Surabaya. Nah, konon di sini terkenal dengan makam artis karena banyak tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini. Nah, salah satunya yang akan kita ziarahi yaitu makam Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliaulah yang menciptakan lambang NO bintang 9. Bagaimana nanti terciptanya lambang tersebut nanti akan kita ceritakan di makam beliau. Oke, kita langsung saja. Nah, ini sudah ada tulisan pemirsa. Nah, ini ada jalannya ya. Nah, itu makam Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Mujib Ridwan, pencipta lambang pencak silat Nahdlatul Ulama Pakar Nusa. Oh, LPSNO berarti ya. Di makamnya ada di sebelah kiri. Nah, di sana pemirsa, kita akan segera ke sana. Untungnya di sini banyak pohon-pohon besar pemirsa, jadi makamnya rindang. Tapi ya gitu, sudah full ya. Jadi makamnya sudah penuh nih, kayaknya sudah nggak muat ini. Kalau yang meninggal harus membuat membuat tanah lapang lagi. Dan kita harus melewati seperti ini pemirsa ya. Kita melewati tempat padat seru. Oh, ada seru makamnya pemirsa. Ini ada apa pemirsa? Binatang. Oh, ada kunci ya mas? Kak, saya kecil dulu. Ada ceru loh. Nah, ini adalah komplek makam beliau. Itu ada simbolnya. Berarti kita nggak ada jalan pemirsa ya. Jalan satu-satunya kita harus melewati apa ini, pagar-pagar yang terbuat dari batu bata ini pemirsa. Memang nggak ada jalan, harus lompat-lompat seperti itu ya. Nah, ini ya, disinilah makam Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Oke, kita masuk saja mas. Ini makamnya banyak mas. Cara-cara itu salah. Masa yang itu? Oh ya gitu. Oh ini loh mas, ya mas. Kiai Haji Abdul Mujib Ridwan ya. Ini Kiai Haji Mujib Ridwan ini yang menciptakan lambang Pagar Nusa. Oh, terus yang Kiai Abdullah yang mana ini? Coba kita ke sini sebentar. Di sini banyak tokoh-tokoh pemirsa. Nah ya kan, Ibu Haji Nahrawi Rois ya. Keluarganya Kiai ini, pondoknya Kiai di sini rupanya mas. Ini juga Ridwan. Ya Allah, ternyata ini pemirsa yang kijingnya agak besar ini ya. Nah, inilah ya Kiai Haji Ridwan Abdullah, lahir 7 Januari 1885, wafat 26 Februari 1962. Beliau ini asli orang Surabaya ya. Beliau pernah bergabung dengan pejuang Sabilillah bersama Mbah Hasyim, kemudian bersama Mbah Hasyim dan Mbah Wahab dan yang lain-lainnya membentuk jamiah yang namanya NU ya. Kita nyekar dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, kaum Nahdliyin terutama, saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Pertanyaannya, mengapa yang dimintai tolong untuk menciptakan lambang NU
adalah Kiai Haji Ridwan, kok bukan yang lainnya. Nah ternyata Kiai Ridwan ini sangat pintar melukis. Dulu setelah beliau menamatkan pendidikannya di Mbah Kholil Bangkalan Madura, beliau ikut seorang Belanda, ikut seorang mandor Belanda yang ternyata Belanda itu adalah seniman lukis. Nah, akhirnya Mbah Ridwan Abdullah tiap hari bisa melihat sang Belanda melukis. Suatu ketika tanpa sengaja Mbah Ridwan ini menumpahkan tinta di atas lukisannya Belanda itu. Akhirnya beliau agak ketakutan, nanti kalau dimarahi bagaimana ya. Akhirnya dengan sekuat tenaga dan pikirannya beliau membersihkan dan lukisannya itu diperbaiki. Dan ternyata Belanda nggak marah, Belanda malah senang karena Kiai Haji Ridwan sangat berbakat. Itulah makanya beliau bisa pintar melukis. Nah ketika NU sudah mulai berdiri, kan belum punya lambang. Akhirnya Kiai Ridwan disuruh membuat lambang. Sudah dibuat belasan macam, tetapi masih ditolak sama kiai-kiai, terutama sama Mbah Hasyim. Karena Mbah Hasyim menginginkan sebuah logo yang sangat unik dan tidak kenal sepanjang masa. Karena waktu itu kan sudah ada logo PSI, ada logo Muhammadiyah dan lain sebagainya. Setelah Kiai Ridwan membuat belasan desain ditolak, akhirnya beliau setengah berputus asa, beliau sholat istikharah. Nanti beliau sholat istikharah, kemudian beliau sedikit tertidur. Ketika menjelang subuh, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau menengadah ke langit, ternyata di situ ada bola dunia dengan 9 bintang. Ketika beliau terjaga, beliau kaget. Langsung beliau ambil kertas, dibuat sketsa. Nah setelah sholat subuh, pagi-pagi sekali, jam 6, beliau langsung menghadap kiai-kiai dan menunjukkan gambarnya. Mohon maaf, ini adalah gambar hasil istikharah. Dan akhirnya disetujui. Kemudian yang kiai dari Sidogiri itu siapa namanya ya? Mungkin Kiai Makrus Ali mungkin, atau yang lainnya saya nggak tahu. Nanti mungkin di deskripsi. Itu juga datang, beliau istikharah, beliau mendapat semacam kayak semacam kayak bayangan itu ada kayak tali jagat. Karena beliau itu berkali-kali membuka surat Al-Quran yang menerangkan tentang tali jagat Allah. Nah, akhirnya terciptalah lambang NU yang sekarang ini, yaitu bola dunia, ada 9 bintang yang melambangkan Wali Songo, melambangkan 4 madhab, melambangkan 4 dari siapa itu sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang terakhir dikasih tali jagat. Dan Mbah Hasyim bilang tali jagatnya jangan terlalu kendor, jangan terlalu rapat. Istilahnya kita itu adalah modern. Itulah sekilas terciptanya lambang NU yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Kiai Ridwan Abdullah. Ya, beliau ini berjasa. Meskipun beliau nggak punya pondok, tapi beliau ini ya hari keliling-keliling kampung untuk memberi pengajian-pengajian. Beliau juga ikut perperang dan sebagainya. Itu mungkin cerita yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mau nambahi, mau mengurangi, monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di makam-makam yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.